Pondok Pesantren Miftahul Falah telah didirikan sudah sejak tahun 1930 atau tepatnya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada sebuah piagam berdirinya pondok pesantren ini yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syafi'i dengan tujuan agar ada perkembangan pendidikan agama Islam untuk warga dan masyarakat sekitar Gede Bage. Meskipun demikian, pondok pesantren Miftahul Falah sudah cukup lama berdiri, tetapi perkembangan pondok pesantren Miftahul Falah dinilai memiliki pengaruh dan mampu tetap bertahan hingga saat ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya keunggulan-keunggulan atau faktor-faktor yang dipunyai pondok pesantren ini sehingga bisa menjadi penunjang dari perkembangan pondok pesantren Miftahul Falah. Kemudian, di tahun 1990, pondok pesantren Miftahul Falah telah membuka sebuah yayasan yang bertujuan sebagai wadah untuk lembaga formal ataupun non-formal di pondok pesantren Miftahul Falah. Yayasan pondok pesantren Miftahul Falah ini dibagi menjadi 3 madrasah, yaitu Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, yang berlokasi di Jalan Gede Bage Selatan, nomor 115, Derwati Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40.295. Memang pondok pesantren Miftahul Falah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syafi'i. Ya. Beliau itu sepulangnya mondok dari pondok pesantren Sukamiskin Bandung. Oleh kiainya dari sana disuruh membuka, tidak salah itu tahun 1443 sebelum kemerdekaan. Ya. Nah, itu tahun 1443 berjalan sampai tahun 1445 kan itu ada kemerdekaan. Istilahnya dulu mah ngungsi. Ini habis ini nggak ada penduduk di sini. Ini tahu di Ranca Bolang ini lokasinya Ranca Bolang, kampung Ranca Bolang. Beliau beserta santri, ada yang ikut ngungsi, santrinya juga ikut sama Pak Kiai Ahmad Syafi'i, ada yang pulang ke rumahnya. Nah, mulai di fungsinya itu di tengah sawah di sana, di daerah Tarikolot. Dari sana terus ke Cibiru, dari Cibiru langsung ke Cicalengka dengan membawa 2 santri kalau nggak salah ya, ikut sama beliau, istrinya, putranya, juga kakeknya waktu itu yang ikut. Berapa lama di sana, terus pulang lagi setelah merdeka, pulang lagi kan ke sini. Di sini habis satu kampung ini nggak ada apa-apa, terkecuali masjid dan gudang padi. Pondok, kampung, masyarakat itu sudah habis dibakar. Itu pulang dari ngungsi. Nah dari sana mulai lagi pakai bikin pondok-pondok di sini. Ke Sukamiskin. Di sini yang sholat itu jarang. Masjid juga nggak ada di sini. Tapi setelahnya Pak Kiai Ahmad Syafi'i pulang dari pesantren, disuruh oleh Pak Kiainya dari sana ke sini, buka di sini, ya mulai. Tapi banyak halangan dan rintangan yang menyerang kepada pendiri pesantren di sini. Gak mau ada pesantren, tapi dilawan sama Pak Kiai Ahmad Syafi'i. Alhamdulillah, yang orang-orang yang arah hal itu pada mencar dari sini, nggak ada di sini. Pada pindah diantaranya ke Sumatera dan ke Ciranjang. Bersih aja di sini, Pak Kiai Ahmad Syafi'i.
tenang menyebarkan agama. Ya, sampai hari ini diteruskan oleh anak cucunya. Melihat keadaan Pak Kiai Ahmad Syafi'i pada saat itu, sampai bertahan pesantren terus santri itu dan sebagainya, kebanyakan yang berhasil beliau itu kan karena beliau selalu menjadikan suri tauladan kepada santri-santrinya dan juga kepada masyarakatnya. Dan masyarakat yang bagaimanapun Pak Kiai Ahmad Syafi'i selalu diayomi. Baik yang resep Pak Kiai, resepnya diayomi terus. Nah, dengan banyaknya berakhlakul karimah kepada dia itu akibatnya dia itu manut ke kita. Jadi tidak beda ini mah datar teresep Pak Kiai teh dijawab enggak, Pak Kiai macam terus didekati. Ya, sampai kalau yang itu pada mulai malah bukan orang sini saja yang menitipkan itu, mulai dari yang lain yang jauh-jauh itu. Karena pokok pertama beliau menghitungkan kepada santri dan kepada masyarakatnya, ya suri tauladan yang itu kan. Ya, bukan hanya cek peribahasa, bukan hanya keterangan kata, tapi dengan pengamalannya. Ya, sesuai. Tujuan beliau mendirikan pondok pesantren di sini, pertama supaya kehidupan masyarakat khususnya di Rancabolang hidup sesuai dengan aturan agama. Saat itu beliau mengamanatkan mulai dari tahun berapa beliau mendirikan madrasah diniyah. Ya, selain pondok pesantren ada madrasah diniyah yang waktu belajarnya jam 2 setelah duhur. Di kelas-kelas itu yang ngajar hanya berdua, beliau dengan istrinya, Ibu Haja Siti Saadah. Sistemnya kelas ini dikasih dulu pelajaran, suruh nulis, masuk kelas ini nulis dulu di sini. Beliau beberapa kelas tapi ke ini, nah itu ya keuletannya beliau itu yang patut dicontoh itu ya sama putra-putranya di sini. Nah setelah itu didirikan madrasah diniyah, juga mendirikan madrasah MWB dulu mah. Karena di sini nggak ada sekolah jauh, sekolah desa dulu. Nah di sini didirikan MWB, madrasah wajib belajar. Yang kalau sekarang itu MI, madrasah ibtidaiyah. Dulu mah MWB neng tuh ya, madrasah wajib belajar. Hanya 4 tahun dulu mah. Kelas 5 dan kelas 6 masuk SD. Kesininya setelah ada MI 6 tahun MI. Jadi dulu mah sekolah MBB itu kan agamanya banyak ya, umumnya juga sama dengan SD. Ternyata diteruskan dengan ayat MI itu, madrasah ibtidaiyah. Dasarnya 6 orang kalau nggak salah. Awalnya ada 6. Setelah dibandingkan sekarang itu estimasinya seperti apa? Oh ya Mbak, ya setelah yang 6 orang ini oleh Pak Kiai Ahmad Syafi'i sampai berhasil, ya mulai dia pindah ke kampung-kampungnya, ya dari kampungnya itu nitipkan ke sini. Fikih. Oh, lebih ke fikih. Jadi lebih ditekankan ke fikih. Ya, ke fikih. Sama nahwunya juga. Apa? Ya ada itu, hanya yang itunya yang lebih itu kannya selain nahu sorof itu yang itunya pakai masuk fikihnya. Dan semasa pendiri yang kedua ya sorogan biasa. Tapi kalau setelahnya datang anak bapak dari Mesir, sistem klasikal di sini berkelas sekarang itu dicampurkan seperti antara metode yang dulu ditambah dengan metode yang sekarang bawa daripada sistem dari Arisalah. Jadi per kelas gitu, ada kelas persiapan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ya. Jadi yang baru datang, yang baru masuk ke sini
Kalau baru apa bisa baca Arab Quran aja, ada kelas persiapan. Kalau sudah baca Qurannya lebih bagus, masuk kelas 1. Ada mata pelajaran di sana. Nahwu sorofnya ada, ya, fikihnya ada, hadisnya ada, tafsirnya ada, itu ya ada itu. Bisa nanti jadwalnya di Pak Hadi Agus ada. Mengenai itu tidak terlibat model ikut dalam ini kan itu nggak ada. Jadi hanya Pak Kiai Ahmad Syafi'i mah kepala masalah ini samina wa atona aja. Tidak seperti pondok-pondok yang lain ikut ada ya, ikut dalam kegiatan sabilillah itu nggak ada dari sini. Hidup bermasyarakat di sini kan selalu diganggu, makanya sampai ngungsi itu karena akibat itu. Kalau tidak ada hambatan, mesti bertahan pesantren di sini. Tapi karena dorongan mulai dari Bandung, Lautan Api itu, Bandung Lautan Api ke sini sampai dibakar-bakar terus, termasuk Kampung Rancabolang yang ada Miftahul Falah di sini, kan pada dibakar. Ya akhirnya kan pada ngungsi penduduk dari sini, termasuk pimpinan pondok pesantren. Nah asalnya ngungsinya itu nggak keluar di sini aja, bikin dulunya bikin lubang gitu, kalau ada apa masuk lubang. Nah, karena suruh hambatan terus daripada Jepang itu Belanda, nah terusnya pindah dari sini asalnya ke daerah yang punya ada karena waktu itu waktu musim motong padi ya, waktu motong padi bikin saung-saung di sana, dari sini pindah ke sana di tengah sawah. Nah udah masih disorobot aja terus sampai ke Cibiru. Cibiru masih terus ini sampai ke Cicalengka. Lama tuh beberapa bulan tuh. Sampai Pak Kiai Ahmad Syafi'i itu berusaha jualan emas ke Sumedang tuh, untuk mencari nafkah orang ya keluarga di sana waktu di mana? Waktu di Cicalengka. Nah itu jualan emas ke Sumedang pakai sepeda tuh beliau itu.